Perkenalkan, saya Juni Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Saya mengajar di SDN 7 Muara Telang. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Suparmi. Beliau mengajar di kelas 1B, tepatnya di SDN 7 Muara Telang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Juni? Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Alhamdulillah. Kita akan mengadakan percakapan praobservasi Bu ya. Oke, boleh, silakan. Sebelum nanti Bu Parmi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan saya ingin melaksanakan proses supervisi Bu di dalam kelas itu. Oke, boleh, silakan. Nah, adapun tujuan supervisi ini Bu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Parmi. Oke, silakan. Nah, sebelum itu Bu, praobservasi sebagai persiapan awal dalam pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri Bu ya, untuk memberikan materi atau pembelajaran pada murid-murid Bu Parmi nanti. Nah, sebelum pembelajaran ini Bu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu terkait Ibu akan mengajarnya nanti Bu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Juni sudah bersedia observasi di kelas saya. Mengenai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama, peserta didik dapat mengenal simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila dalam Pancasila. Itu tujuannya. Oh iya, berarti Ibu nanti itu akan mengenalkan simbol-simbol dahulu kepada anak Bu ya. Kemudian Ibu akan menceritakan hubungan atau keterkaitan antara simbol Pancasila tersebut Ibu ya. Nah, bagaimana Bu pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran Ibu nanti? Oke, yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan anak. Jadi pengetahuan melalui penjelasan materi simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila. Keterampilan mengenai membagi anak dalam kelompok Bu. Jadi keterampilan untuk bersosialisasi dengan kawannya Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan pengetahuan ya Bu ya, dengan Ibu mengajarkan simbol-simbol Pancasila tadi Bu ya, serta keterkaitannya. Selain itu juga untuk keterampilan Ibu akan mengajarkan anak berdiskusi. Iya, betul sekali. Sedangkan murid Ibu ini masih kelas 1 tapi kita harus memang mengajarkan anak untuk belajar berelasi dengan kawan Bu ya, biar anak tersebut terampil. Oke, betul sekali. Jadi Ibu ingin mengembangkan pengetahuan, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai? Oke, untuk saat ini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, dengan pemetaan terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk kita petakan dulu sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu. Nah di sini saya menggunakan gambar emoji Bu. Jadi di situ saya juga menerapkan KSE untuk mengetahui emosi anak sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pengelompokan tadi kita kelompokkan menjadi 3 Bu. Anak itu kita buat jadi 3 kelompok, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Ada yang visual, ada yang auditori dan kinestetik. Nah, itu semua saya praktekkan Bu di pembelajaran ini. Berarti Ibu Parmi nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan KSE Bu ya. Sebelum pembelajaran dimulai Ibu akan menggunakan emoji untuk mengetahui anak itu suasana hatinya seperti apa gitu betul ya. Sekali. Terus bagaimana Bu dengan media atau model pembelajaran yang Ibu gunakan? Apa yang sudah Ibu persiapkan mengenai media pembelajarannya Bu? Oke. Untuk videonya saya sudah menyiapkan videonya Bu, sudah saya buat videonya, kemudian gambar-gambar poster, tentunya mengenai simbol-simbol Pancasila. Kalau metode yang saya gunakan metode diskusi Bu, walaupun masih kecil saya biasakan untuk diskusi supaya nanti terbiasa. Kemudian juga tanya jawab dan penugasan itu Bu. Berarti Ibu yang sudah Ibu persiapkan ini diferensiasi kontennya itu ada video Bu ya, ada
gambar-gambar Iya. simbol-simbol Pancasila Bu ya, Iya, sesuai kebutuhan anak tadi Bu ya. Iya, Kayak betul sekali. visual, auditori dan kinestetik gitu Iya. ya. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu Parmi akan melaksanakannya? Rencananya sih besok, Bu. Besok. Iya. Cepat sekali ya. Iya. Lebih cepat lebih baik gitu Oh Bu, iya, ya. betul sekali. Oke Bu, semoga kegiatan Ibu besok dapat berjalan lancar Bu ya. Amin. Setelah Ibu Parmi nanti melakukan pembelajaran, saya juga akan melakukan observasi. Iya, boleh silakan Bu. Iya. Kami tunggu dengan senang hati. Saya mohon izin juga Bu, nanti di Iya. saat Ibu Parmi melaksanakan pembelajaran, saya akan observasi Bu ya. Iya, boleh Di silakan. dalam kelasnya. Iya. Nah, dari percakapan ini Bu, apa kira-kira yang telah Ibu Parmi dapatkan? Dari percakapan ini yang saya dapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan saat pembelajaran nanti, Bu. Mengingat ini anak kelas 1, Bu, emosinya belum menentu. Karena seperti kita ketahui latar belakang anak itu berbeda-beda, Bu, dari keluarganya, latar belakang keluarga itu sendiri, Bu. Jadi pelan-pelan akan kita terapkan KSE ini, Bu. Mudah-mudahan dengan KSE ini anak akan belajar dengan semangat sesuai dengan minat bakatnya, Bu. Gitu. Bagus sekali ya rencana Ibu Parmi. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, Semoga sama-sama, pembelajaran Bu. besok dapat berjalan dengan lancar Bu, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Amin. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum ya. Ayo, ayo berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Sebelum
Dari tiga kelompok audio, visual, dan kinestetik, ternyata jawabannya semua benar. Kasih tepuk tangan. Oke. Pagi tepuk sekali, siang 2 kali, malam tidak ada tepuk karena waktunya tidur. Ingat, Bu Guru ngomong apa? Ikuti ya. Pagi, siang, malam, pagi, malam. Oke, hebat semua. Yuk sebelum pulang, dipimpin oleh jam-jam berdoa pulang. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Bismillah. Dan supaya pelajarannya dapat meresap ke hati, mari kita bersalawat dulu. 1, 2, 3. Allahumma sholli. Kita cukup sampai di sini ya. Tetap belajar di rumah ya. Semangat. Boleh ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, saya Juni Astuti dan rekan saya Ibu Supani. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Juni, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ketemu lagi Bu ya. Iya, silakan. Bagaimana perasaan Ibu ini terkait pembelajaran yang telah berlangsung? Tentunya sangat senang ya Bu ya, bersyukur pada Allah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah Ibu Iya. ya. Berarti pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi perasaan Ibu itu sangat senang karena Iya. Ibu sudah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Iya. sudah dapat menerapkan KSE pada anak-anak kelas 1 Bu ya. Iya, betul. Menurut Ibu ini area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tadi Bu? Menurut saya pengembangan pengetahuan Bu yang pertama, yang kedua keterampilan anak Bu. Di pengetahuan tadi saya mengajarkan tentang simbol-simbol Pancasila dan lambangnya. Sedangkan pada keterampilan saya mengajak anak untuk belajar berdiskusi bersama teman dalam kelompoknya untuk belajar bekerja sama dan berrelasi dengan temannya Bu. Walaupun masih kecil, kita biasakan untuk berdiskusi agar nanti kalau mengambil keputusan itu tidak sendiri Bu. Jadi dia selalu mengedepankan musyawarah Bu. Berarti area pengembangan Ibu Parmi tadi yaitu pengetahuan dan keterampilan Iya, ya Bu, ya. betul sekali. Pengetahuan Ibu telah menjelaskan materi-materi, adapun Ibu menampilkan video ya Bu Iya, ya. betul Di sekali. dalam keterampilan tadi Ibu sudah membagi anak berdasarkan kelompok masing-masing sesuai kebutuhannya Bu ya. Iya. Ada yang visual, auditori dan kinestetik. Selain itu juga Ibu telah menerapkan pembelajaran KSE Bu ya. Iya. Dari belajar berkelompok tadi berdiskusi, anak-anak itu sudah belajar untuk berrelasi, Iya. bekerja sama dengan kawan-kawannya Bu ya. Iya, betul sekali. Oh iya. Menurut Ibu, dalam pembelajaran Ibu tadi ada kekurangan atau hambatan nggak Bu menurut Ibu? Ya tentunya ada lah Bu ya, namanya hambatan dan kekurangan itu pasti ada. Nah setiap pembelajaran pasti ada itu Bu semua. Dan kekurangannya kalau saya lihat saat diskusi tadi masih ada anak-anak yang pasif Bu, yang pasif, yang diem aja. Mungkin karena masih kecil atau gimana. Nah makanya kita latih terus Bu, supaya anak-anak itu bisa aktif dalam diskusi. Kemudian ada juga yang kurang semangat Bu, apa mungkin belum sarapan atau gimana ya, saya juga ya itu. Nah jadi itu Bu kekurangannya, anak-anak ada yang pasif dan kurang bersemangat Bu. Iya. Berarti anak-anak itu karena kurang semangatnya tadi mungkin belum sarapan ya. Iya, ya. mungkin bisa Terus jadi. ada anak yang pasif emang mungkin kebutuhan belajar dia emang beda dengan anak kinestetik Iya, Bu iya, ya. Karena betul dia sekali. cenderung banyak diem Bu ya. Iya tentunya. Mengapa Bu kira-kira mereka kok nggak aktif gitu atau mereka tidak bersemangat gitu Bu ya? Tentunya itu banyak hal ya Bu ya.
Mungkin pembelajarannya atau gimana ini? Disebabkan setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda, Bu. Setiap anak ada yang visual, ada yang auditori dan kinestetik, Bu. Ada yang kinestetik itu yang gimana ya, Bu ya? Anaknya itu aktif sekali, Bu, nggak bisa diem. Suruh nulis saja nggak selesai, lari-lari terus. Nah itu, Bu. Benar-benar, Bu, ya. Iya. Susah untuk diam pokoknya. Iya, Bu, ya. susah sekali. Aktif Iya. gitu. Nah, misalkan ibu nih melihat siswa yang kurang aktif atau kurang bersemangat dalam belajar itu, kira-kira apa yang ibu lakukan untuk anak itu menumbuhkan semangat dia kembali gitu, Bu? Oh ya, tentunya pelajaran itu divariasikan ya, Bu ya, dengan ada ice breaking untuk memacu semangat anak. Kemudian bisa juga dengan pujian-pujian itu, Bu, supaya anak semangat di kelas, Bu. Jadi ice breaking selalu karena di kelas 1 kadang-kadang satu hari itu aja ice breakingnya sampai banyak, Bu. Karena anak lari-lari ke sana untuk mengkondisikan kembali itu dengan ice breaking, itu pun tidak bertahan lama, Bu. Iya. Oh, berarti untuk menunjukkan semangat anak itu lagi, Iya. ibu melakukan ice breaking, Bu. Iya. Selain itu juga nanti Ibu Parmi akan melakukan mindfulness, Bu, ya. Iya. Itu dalam pembelajaran KSS supaya perasaan anak itu kembali tenang. Iya. Jadi menyikapi hal ini, Bu, apa rencana Ibu ke depannya terkait pembelajaran, Bu? Saya akan lebih memperhatikan kebutuhan murid tentunya, Bu. Bagaimana gaya belajarnya dia, terus menyiapkan media yang lebih baik tentunya, Bu. Kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih aktif, Bu. Itu yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, Bu ya. Luar biasa banget ya rencana Bu Parmi ke depannya ini, semoga dapat terrealisasi, Bu, ya. Iya, Kapan ini mudah-mudahan. kira-kira rencana Ibu Parmi ini akan diterapkan, Bu? Nah, kalau sekarang semester 1 ini nggak mungkin ya, Bu ya, karena ini sudah sumatif akhir semester. Jadi rencana ini insya Allah akan saya laksanakan di semester 2, Bu. Iya. Iya. Mudah-mudahan rencana Ibu ini terwujud, Bu, ya. Amin. Terus anak-anak akan melaksanakan pembelajaran itu dengan perasaan yang senang, Iya. dengan perasaan gembira, Iya, ya, Bu, tentunya. ya. Iya. Ya, terima kasih, Bu, Iya, atas waktunya, sama-sama. Bu. Terima kasih juga saya sudah diizinkan untuk observasi di kelas Ibu. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.